Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. Ta'zim, kemuliaan lagi dimuliakan Allah yang kita cintai, yang kita harapkan doanya dan bimbingannya. Abuya kita di Pauh melakukan haji beserta Inya dan Umi. Kita doakan di masa tua Abuya, Allah panjangkan umur Abuya, Allah sampaikan hajat dan cita-cita Abuya. Amin. Dan juga ta'zim pada yang mulia hadir pada malam yang berbahagia ini, Abu muda yang jauh-jauh dari Labuan Haji menempuh perjalanan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, Abu muda dan kami dan rombongan dan juga hadir cucu daripada Abuya, anak kandung daripada Abu muda, Abu Putih Fidir Rahmani Wali. Mudah-mudahan kita doakan Abu muda beserta Umi dan keluarga terus Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat beliau. Amin. Dan juga penghormatan ta'zim kami pada Bapak Dandim yang telah hadir, pada Bapak PM, pada Bapak Muspika, Unsur Muspika, Pak Camat, Bapak Kapolsek, dan juga kehormatan kami kepada Wali Nangro Kabupaten Aceh Singkil, dan juga para gubernur-gubernurnya, para pembantu-pembantu wali, dan juga hadir Bapak DPRK Kabupaten Aceh Singkil. Dan juga istimewa guru-guru kami Nabi Herman, Guru Herman dan Nabi Khalidin, dan guru-guru yang lain, dan khalifah-khalifah Abuya, dan pembantu-pembantu guru-guru dan wali-wali Nangro. Dan juga istimewa pada keluarga besar kawan kami, sahabat kami, Tuku Musda atau Pak Haji Pak Asmi dan Ibunda Hajah dan keluarga besar. Mudah-mudahan kenduri maulid Nabi ini mendapat syafaat daripada Nabi Muhammadnya sampai di akhirat kelak esoknya. Amin ya rabbal alamin. Moga kecintaan ta'zim kami kepada guru-guru yang tidak kami sebutkan nama, tidak kami sebutkan gelar, tokoh adat, tokoh agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kecintaan kepada seluruh hadirin hadirat, kaum ibu, kaum ayah, para pemuda, pemudi yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Juga teristimewa para khadam-khadam umat yang luar biasa berkhidmat sampai pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini, Ibu, alhamdulillah saya di dalam beberapa bulan memang banyak mengikuti Abu Muda, baik berdakwah
dan juga bersilaturahmi. Sebab beliau di mana pergi, kami ibu-ibu kalau pergi sama Abu Huda ini nggak boleh tanya-tanya pulang. Kapan pergi nggak tentu kapan pulang. Jadi silaturahmi yang tidak putus-putus. Saya pun malam ini agak menggigil juga. Sebab saya biasanya sopir, kalau nggak sopir satu, sopir dua. Tiba-tiba malam ini disuruh ceramah maulid. Jadi saya coba-coba, apakah bisa, apakah enggak, nanti Abu yang menilai. Baiklah ibu-ibu, bapak, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama merayakan Maulid Nabi. Ada orang bertanya, kenapa perlu kita adakan Maulid Nabi? Padahal Nabi itu kan manusia. Benar. Tetapi perlu kita ulang-ulang kaji kembali ibu-ibu bapak. Diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasanya makhluk yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat daripada konteks hakikat, memperingati Maulid Nabi ini hampir-hampir wajib. Hampir-hampir wajib, bukan sunnah. Sebab dalam hadis qudsi juga disampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalaiq. Jikalau tidak ada sosoknya yang namanya tidak ada, kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Maulid ini ibu-ibu bapak hampir-hampir wajib. Kita perlu memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini beda dengan kita. Ini perlu kita sering-sering mendengar sejarah Nabi. Maka dalam ungkapan Arab disampaikan, Muhammadun basyarun wa laisa ka basyarin lakinnahu Muhammadun yaqutun bainal ajam. Maknanya Muhammad itu manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Dia sama seperti manusia biasa. Dia makannya beda kayak kita. Kalau kita makan batang buah, tapi Nabi tidak. Kalau kita makan barang kuda-kuda, pacak, pinggan-pinggan. Nabi tidak. Nabi minum, beda minum Nabi dengan kita. Nabi tidur, beda tidur Nabi dengan kita. Dia manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Akan tetapi beliau bagaikan permata bainal hajar, di antara batu-batu biasa. Maka bagi kita memperingati Maulid Nabi ini adalah tanda syukur kita. Yang pertama, syukur kita Allah jadikan kita umat yang terakhir dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini ibu, dari mulai dalam kandungan sudah nampak beda. Sudah nampak beda. Ini kadang-kadang ada yang bertanya, sama tuanku Nabi dengan Aminah mengandung dengan kami, beda bu. Beda. Aminah mengandung perutnya tidak besar, awakku gadang koilah. Seolah-olah dua orang waktu lahir 1 kilo 2 on setengah, tidak sampai 2 kilo, tapi beratnya kayak buah-buah timun kita. Beda yang dikandung pencuri sawit. Tapi Nabi ini dalam kandungan sudah nampak beda. Aminah mengandung tidak sama seperti kita mengandung. Maka dalam kitab Al-Razanzi dijelaskan, wa utiyat ummuhu fil manam innaki qad hamalti sayyidil alamin khairil bariyah. Ibu Nabi itu bermimpi, duhai Aminah,
Sesungguhnya kamu mengandung manusia, penghulu sekalian alam, wa khairil bariyah, yang kamu kandung ini duhai Aminah, sebaik-baik manusia. Maka dalam riwayat yang lain ibu-ibu dalam pesan sini dijelaskan, Siti Aminah ini telah mulai didatangi mimpi-mimpi yang baik. Ibu-ibu ada juga mimpi kan? Tapi setan kuala yang datang. Setan laut, setan bumi, apa-apa tuh, kalau datang kan? Nabi ini sudah mulai datang dah. Dalam cerita juga dijelaskan, Jibril mengundang-undang Siti Aminah membawa buah-buahan dari surga. Kita buah mangga kita sama suami 3 hari berdebat. Tapi Siti Aminah ini dari dahulu para nabi mengunjungi Siti Aminah, mencari Siti Aminah. Siti Aminah sudah tahu bahwasanya yang dikandungan itu adalah Sayyidil Alamin, penghulu sekalian alam. Maka Aminah ini sudah siap, apa yang terjadi dia sudah siap, karena dari mulai dalam kandungan dia sudah datang tanda-tanda perbedaan bayi ini dengan bayi-bayi yang lain. Singkat cerita ibu-ibu, ini kalau kita bercerita tentang Nabi, gak dapat aku ceramah nanti. Gak tahu lama kalau kita bercerita tentang Nabi ibu-ibu, gak cukup umur. Kan mungkin tak pulang kami malam ini. Nah, jadi cerita yang ingat-ingat saja. Jadi kalau mau dengar habis, undang kami lagi ibu. Sambung nanti. Dari ibu, tapi berpikir-pikir jauh sedikit ibu. Ya, jauh. Kata aku lagi ini yang minum apalagi kita pulang nih. Ada beda, tapi nggak nyampe akhirnya. Jadi bermalam kami sini ibu-ibu. Kita cerita ibu-ibu. Siti Aminah ini mengandung minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan bulan, penuh 9 bulan. Hari Senin 12 Rabiul Awal terjadi kejadian yang hebat di kota Makkahul Mukarramah. Semua penduduk Makkah bertanya-tanya, apa kejadian? Salah satu kejadiannya, ada patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah itu hancur. Patung-patung itu hancur dengan sendirinya. Padahal tidak ada orang yang memukulnya, tidak ada orang yang meruntuhkannya. Tapi patung itu hancur. Mereka bertanya-tanya, apa kata pun hendak kiamat? Patung hancur. Kemudian bangunan-bangunan yang tempat mereka beribadah itu hancur. Kemudian ada satu api di Persia, yang api tersebut dihembus tak padam, disiram pun tak padam, tapi api itu mati sendirinya pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian ada sejarah yang hebat. Tiba-tiba di suatu rumah di kota Makkah itu, cahaya yang sangat sampai ke negeri Busra, sampai ke negeri Syam. Mereka melihat, mencari di mana cahaya. Rupanya cahaya itu ada di suatu rumah di kota Makkah, yaitu rumah Abu Thalib. Ketika mereka melihat bahwasanya cahaya itu keluar daripada wajah seorang bayi laki-laki yang dibuat nama oleh kakeknya, ada yang mengatakan yang dibuat nama oleh ibundanya, ada juga yang mengatakan yang nama bayi itu adalah Muhammad. Luar biasa kejadian itu. Dari mulai akhirnya kejadian yang aneh atau ilhad ini sudah mulai terjadi, dari mulai dalam kandungan sampai di ketika lahirnya. Ibu-ibu waktu lahir ada keluar cahaya, mana ada mati lampu sering sekali. Sebab beda, jauh berbeda. Kemudian ada seorang perempuan, itu namanya Suwaibatul Aslamiyah.
Baitul Aslamiyah ini ibu-ibu, dia melaporlah, dia melapor kepada Abu Lahab, melapor kepada Abdul Muttalib, cucu sudah lahir, keponakan sudah lahir. Maka adat kota Makkah karena ibunda Aminah ini mulai lemas oleh Suwaibatul Aslamiyah, kemudian disusui juga oleh seorang perempuan yang suci di kota Makkah itu, Halimatul Sa'diyah. Singkat cerita ibu-ibu, Nabi hidup dalam keadaan berbeda dengan anak-anak yang lain. Beda bu. Nah, juga diceritakan dalam kitab Al-Bazazi, perkembangan hidup Nabi ini ibu-ibu, satu hari Nabi seolah-olah anak bayi lain 1 bulan. Nah, satu hari Nabi seolah-olah perkembangan bayi seperti umur 1 bulan. Nah, umur 9 bulan Nabi sudah fasih berbicara. Umur 9 bulan Nabi sudah mulai bermain-main dengan anak-anak kota Makkah. Umur 3 bulan Nabi sudah mulai berdiri dengan kuat dengan kulitnya. Sudah nampak beda dari mulai kecilnya. Maka Nabi hiduplah dengan ibunda. Dan lama pun umur 6 tahun wafat Aminah binti Wahab ini. Kemudian dididik oleh kakeknya sampai umur 8 tahun wafat pula kakeknya. Kemudian dididik pula anak Nabi oleh pahunya atau pamannya Abu Talib. Lama Nabi dengan Abu Talib ini ibu-ibu. Maka dalam kehidupan Nabi ini ada 3 orang Abu. Ada namanya Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Maka Abu ini tak baik semuanya, berbeda-beda pada umumnya. Dalam kampung kita ada juga nih. Nah, kalau kita banyak jumpa Abu Talib, ada juga yang nanya. Abu Talib ini dia berzikir nggak mau. Tapi kalau minta uang, minta beli uang teratak itu diberikan. Tapi ada dia, bang ayo kita berzikir. Tunggu dulu, pokoknya kalian aja, saya nanti berzikir. Itu Abu Talib. Dia ikut, tapi dia membantu orang berzikir. Dia menjadi pengamat orang berzikir. Ini dialami oleh Nabi. Beribu kali Nabi menawarkan pamannya itu bersyahadat. Abu Talib tetap tidak mau. Tapi kata Abu Talib, siapa yang mengganggu kamu nak? Pamanmu lawan. Maka ibu-ibu, setelah umur Nabi 25 tahun, Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Umur Nabi 50 tahun wafatlah paman yang tercinta Abu Talib. Nah, maka riwayat menjelaskan ketika wafat Abu Talib, disitulah orang mulai berani mengganggu Nabi. Sebab tidak ada lagi backing-nya, tidak ada lagi orang yang menjadi bodyguard-nya. Pamannya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Maka Nabi mulai diganggu lagi dakwahnya oleh orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Singkat cerita ibu-ibu, di dalam perjalanan dakwah Nabi ini, Nabi mulai datang mukjizat-mukjizat. Kejadian yang aneh terjadi sebelum diangkat menjadi Nabi. Itu namanya ilham. Kejadian yang aneh setelah diangkat menjadi Nabi, itu namanya mukjizat. Maka nampaklah mukjizat-mukjizat dengan kesabarannya, dengan ketawaannya, dengan kerendahannya, dia berdakwah. Tapi agama Islam itu maju dan berkembang itu di masa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi di kota Makkah itu sudah mulai dikenal Al-Amin, orang yang terpercaya.
Maka kita mengadakan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar menerima, tapi kita ambil contoh dari tauladan yang ada pada Nabi. Contoh dari tauladan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana zikir Nabi, bagaimana ibadah Nabi. Bukan hanya sekedar kenduri, tapi kita berakhlak dengan akhlak Nabi. Barulah tersenyum Nabi kita mengadakan Maulid. Tapi sepulang Maulid kita ribut dengan suami karena lambat buka pintu. Ada aja tuh. Kita pulang Maulid ribut dengan tetangga. Pulang Maulid masih mencaci. Pulang Maulid masih menghibah. Pulang Maulid masih berkata yang bukan-bukan. Pulang Maulid masih membenci. Itu gagal Maulid Nabi. Ada dengar ibu? Maka jadikan Nabi ini uswatun hasanah, contoh turi tauladan yang baik. Maka Nabi ini digelarlah oleh ulama sufi insan kamil, manusia yang sempurna. Maka ini menjadi contoh yang dilakukan oleh keluarga Tunku Mustar ini, menjadi contoh bagi kita bahwasanya buktikan kita cinta kepada Nabi. Semua ini karena Nabi, adanya salon itu karena Nabi, adanya wanita itu karena Nabi. Semua itu karena Nabi. Ayam itu ada karena Nabi. Ini kadang-kadang Maulid Nabi yoyo kaye naik gula lambungnya mendengar Maulid Nabi. Yang ayam mahal, gula mahal, semua itu dari Nabi. Maka jangan kaye kendurinya Nabi. Ini kadang-kadang kami wajib ibu ada yang terkisua Maulid Nabi kami pikir bahaya bukwe tawa isian caca nanti kue balabu cair pikir bahaya pokoknya terong melanda jualnya. Kemudian dalam sanggen itu kadang-kadang telur tuh dibuatnya. Kalau bisa ngomong lah telur pun ngomong dia. Ini lor kita aja depannya. Ayamnya itu bantai. Ini enggak waktu makan ayam kampung, ayam siam. Waktu Maulid ayam potong. Ini pula surga. Enggak ada bu. Jangan ke surga, tanda panah ke surga kedua. Makan sehari ikan karang, Maulid Nabi. Kenapa namanya ikan murah? Ada soalnya namanya. Ini dusta cinta kepada Nabi. Maka keluarga Tunku Mustar ini menjadi contoh bagi kita. Maka Khalifah yaitu Abu Bakar Siddiq mengatakan, Man abdama man faqa bi maulidin Nabi dirhaman. Barang siapa berinfak untuk maulid Nabi 1 dirham, maka dia dalam surga, teman Nabi nanti di dalam surga. Maka kalau mau surga harus berinfak untuk maulid nanti kita buat di posko, buat di masjid, buat di mana-mana tuh berinfak. Sebab kita perlu bukti mencintai Nabi. Banyak cerita-cerita bu. Salah satu di negeri Syam itu ada seorang raja. Nama raja itu Abdul Malik bin Marwan. Jadi raja ini ibu-ibu ada punya anak. Anak laki-laki yang gagah tampan sedang bermain-main di pintu kerajaan. Bermain-main di pintu kerajaan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tangan naik kuda. Rupanya kuda itu remnya belum. Kita mobil aja rem belumnya kuda. Belum rem. Gak bisa lagi dikendalikan kudanya. Kudanya itu menuju ke pintu Raja Malik bin Marwan itu. Anak raja sedang bermain-main dan dapat dia laki-laki bom di rajanya, mati anak raja. Anak raja kita tabrak,
kampung kita menjumpai. Ini anak raja di Kampung. Malah Malik bin Marwan itu. Cari laki-laki itu. Kalau dapat dia, saya bunuh. Sebagaimana dia menabrak anak saya. Ajudan yang mencari itu, kemana kita lari kalau prajurit raja yang mencari? Dapat laki-laki itu, dibawa laki-laki itu. Wahai laki-laki, bersiap-siaplah. Karena kamu menabrak anak raja tersebut mati. Kata raja, kamu juga dihukum mati. Punah laki-laki. Kemudian raja menunggu di istana dengan wajah penuh marah. Kalau jumbo rumah tahu sudah kecil aja. Buta-buta, ayo bang ibu, kan buta-buta di rumah kan? Suami ibu marah kan? Keluarga tidak buta-buta di rumah kayak orang gila. Jadi raja ini begitu rumah. Mana dia? Dengan wajah yang marah. Laki-laki ini dalam hatinya sambil dipegang oleh prajurit ini. Ada terbesit dalam batinnya. Ya Allah. Andai kata saya selamat dari hukuman mati Raja Malik bin Marwan, sepulang dari kerajaan akan saya buat penduri maulid Nabi berbesar-besaran. Itu dalam hatinya. Sampai ke dalam istana, ketika berjumpa dengan raja, waktu awal kali raja mencari wajah laki-laki yang tadinya marah, rupanya hilang marah menjadi tersenyum. Kecil aja, wah ada orang siap. Indah aja, mengajarmu kok bisa tersenyum. Aku ada apa mantra, aku orang dukun, aku orang penyihir. Kok bisa berubah, marah menjadi sayang. Indah, engkau yang biasa. Emang mengajarmu bisa sayang kan? Jago boleh marah kepada engkau. Cuba kecil, doa apa yang menghafal hendak baik ke istilah itu. Hanya do, kadang dukun, nenek hendak do. Lalu kecil aja kok, wahai anak muda, sampaikan kepada saya apa doa yang kamu baca sehingga hilang kemarahanku, membuat aku sayang kepadamu. Hanya do, sampaikan. Lalu laki-laki ini mengatakan, duhai Abdul Malik bin Marwan, di dalam perjalanan tadi saya bernada, itu yang ada. Kalau saya selamat dari hukuman bunuh matimu, sepulang dari kerajaan, saya akan membuat maulid Nabi berbesar-besaran. Oh, kalau selamat itu, saya maafkan kamu. Ini uang 200 juta pulangku buat maulid Nabi. Dikasih dapat bagi nying yang boleh. Itu berkah maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Abu Lahab mendapatkan syafaat. Ibu-ibu kenal Abu Lahab kan? Pernah jumpa? Abu Lahab ini kurang aja. Luar biasa itu power itu. Maka kalau ada kawan, saudara yang tidak setuju dengan kita, jangan dipelaki. Nabi lebih kalah dipelaku oleh Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini sejelek-jelek Abu Lahab, dia pernah memerdekakan seorang budak ketika lahir keponakan Muhammad. Itu pun Allah berikan syafaat. Maka dalam satu riwayat dijelaskan ibu-ibu, Abu Lahab ini dia diazab, tapi azab itu diringankan pada hari Senin. Maka Abu Lahab tidak ada yang lain itu. Dia pernah, ya Allah kapan Senin? Ya Senin aja dia mau. Sebab apa? Hari Senin dia ringan azab. Abu Lahab kafir, gembira kepada Nabi. Itu juga Allah berikan syafaat. Apalagi kita yang beriman, yang bertakwa, berakhlak dengan akhlak Nabi, kenduri pulau Nabi ibu-ibu, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisari maulid Nabi, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, Dengan apa timbulnya
innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu setinggi-tinggi akhlak yang agung. Kenapa akhlak Nabi ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Rupanya dia tidak pernah terputus daripada mengingat Allah. Kalau kami ada syair di sana, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad nasat wa la yuqiluhu fi syamsi fadhani. Hati Nabi tidak pernah tidur, yang tidur cuma dua mata, tidak ada berbayang di dalam matahari. Nah, nampak yang di depan, nampak yang di belakang, itulah lebih kira-kira. Jadi maknanya apa? Nabi ini tidurnya dia tidak lupa kepada Allah. Hatinya hidup kita dalam pengajian tidur mata, tidur semuanya. Jadi kalau kita mati banyak tidur, ini dalam pengajian dapat tidur. Gak apa-apa, itu dapat pahala. Tapi jangan tiap malam tidur, nggak dapat gaji nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dihidupkan dalam iman, dimatikan dalam iman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada